Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Budina di DTA Channel. Liputan saya kali ini adalah liputan kepulangan umroh dari Mekah menuju Jeddah. Perjalanan dimulai dari tempat kami menginap guys, yaitu Hotel Rawabi Zamzam. Sebelah Hotel Rawabi Zamzam ada Hotel Mikot guys. Nah, kita banyak kenangan di daerah ini guys, di tempat kami menginap, yaitu di sekitar Masjidil Haram guys. Kita menuju ke daerah atau kita menuju ke bandara internasional guys. Nah, bandara internasional yang kita tuju adalah Bandara King Abdul Aziz yang ada di kota Jeddah. Mari kita ikuti perjalanan saya kali ini, perjalanan pulang dari umroh. Jarak Jeddah ke Mekah diperkirakan 85 km guys. Namun pada waktu itu saya lupa berangkat jam berapa, tiba jam berapa. Hanya yang jelas kita tiba di bandara itu malam ya. Nah, ini banyak batuan guys, bahwa di Mekah ini sedang melakukan banyak pembangunan guys. Jadi apabila ada batu yang masih besar, itu cikal bakal untuk dijadikan bangunan guys. Kalau di Indonesia itu seperti halnya adalah tanah atau perkebunan ya, yang dapat digunakan untuk bangunan. Gurun yang tandus masih dapat saya lihat selama perjalanan guys. Tapi tumbuh-tumbuhan sudah banyak berjajaran maksudnya ya, di tempat atau di daerah-daerah yang kami lalui. Nah, ini gurun pasir ya yang panjang. Inilah ciri khas dari tanah Arab, berupa gurun pasir atau pasir. Itu pasirnya kuning guys, ciri khas dari tanah Arab. Hamparan gunung pasir. Lalu nanti kita akan dibawa singgah di pasar Kornis guys, sebagai pelengkap jamaah umroh sebelum pulang ke tanah air. Oke guys, mari kita telusuri kata Jeddah, karena Jeddah yang akan kita tuju adalah bandara internasional. Menurut salah satu artikel bahwa Jeddah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Jaddah, yang berarti nenek. Kalau nenek berarti perempuan ya guys. Sebab di sana itu ada makam yang diyakini sebagai makam Siti Hawa, yaitu istri Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan nenek moyang manusia guys. Jadi merupakan manusia pertama guys yang Allah ciptakan. Dari sumber lain juga ada yang mengatakan bahwa kata Jeddah itu berasal dari kata Jiddah dalam bahasa Arab yang berarti lepas pantai. Nah, itu adalah menurut arti kata dari beberapa artikel yang saya baca guys. Semoga itu menambah ilmu pengetahuan kita. Arti Jeddah yang pertama berasal dari kata Jadah yang artinya nenek. Nenek berarti perempuan. Yang kedua berasal dari kata Jidah, yang berarti lepas pantai. Jadi Jeddah itu merupakan sebuah kota pelabuhan yang berada di Provinsi Mekah, Arab Saudi, yang letaknya di sepanjang pantai Laut Merah. Tepatnya di sebelah barat kota Mekah.
Masih dari artikel yang saya baca bahwa kota Jeddah itu sedikitnya memiliki 3 julukan guys. Ini baru 3 guys, berarti banyak ya. Yang pertama, Jeddah adalah sang pengantin putri Laut Merah guys. Kemudian yang kedua, Jeddah adalah pintu gerbang 2 tanah haram, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Kemudian yang ketiga, julukannya adalah bahwa Jeddah adalah kota bisnis guys, kota di tengah pasar. Lihat guys, masih banyak pasir atau batu ini ya. Mungkin apabila kita kesini lagi, di sini sudah jadi kota guys ya. Nah, inilah pemandangan yang saya sukai karena banyak gurun pasir sebagai ciri khas tanah Jazirah Arab ya guys. Jadi sepanjang perjalanan pulang saya terus meliput daerah-daerah yang dilalui. Saya terus membukakan kamera karena ingin mengetahui pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar kota Jeddah. Dan hal ini yang membuat saya tidak ngantuk. Kemudian saya sangat tertarik dengan pemandangan-pemandangan yang ada di perjalanan menuju kota Jeddah ini. Oh ya guys, perjalanan pulang umroh kita ini saya abadikan perjalanan yang kita lakukan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, di mana keberangkatan kita dari Mekah, tepatnya dari Hotel Ar-Rawabi Jamzam, pada waktu itu pukul 14 kurang lebih guys. Kemudian dijadwalkan kita itu akan sampai ke bandara King Abdul Aziz sekitar pukul maghrib di sana itu kurang lebih jam 7 malam ya guys, berarti jam 19-an. Nah, kita baru sampai di daerah ini guys. Jadi kita masih agak jauh untuk sampai ke bandara King Abdul. Lalu jadwal penerbangan kita dari Jeddah menuju Jakarta atau menuju Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan pada pukul 21.40 guys, atau jam 10 malam kurang 20 menit. Kemudian diperkirakan tiba di Jakarta atau di Soekarno-Hatta pada pukul 12.40 atau sekitar jam 13, jam 1 siang ya, jam 1 siang kurang 20 menit. Nah, itu. Jadi yang saya lihat bahwa Jeddah ini merupakan kota metropolitan guys ya, dengan banyak bangunan pencakar langit dan wah ini jalan tolnya, jalan layang guys. Kemudian di bawahnya gedung-gedung pencakar langit guys. Kemudian mungkin ya ini gedung-gedung saya nggak tahu gedung apa, mungkin ada pusat perbelanjaan, pokoknya megah-megah lah guys. Pokoknya saya ini melihat Jeddah ini merupakan kota yang maju ya. Dari artikel Kementerian Agama RI Republik Indonesia menjelaskan bahwa kota Jeddah adalah kota pelabuhan utama di Arab Saudi yang didirikan pada tahun 647 Masehi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sejak saat itu, Jeddah adalah nama dari kota dengan pintu gerbang masuk kedua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah.
Seperti yang dijanjikan oleh travel bahwa kita akan mampir di pasar Kornis guys. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke pasar Kornis sebagai pelengkap jamaah umroh sebelum pulang ke tanah air. Oke, ada apa di Kornis tersebut guys? Mari kita ikuti, jangan di skip dahulu. Kita mampir ke Kornis yang ngetop dan terkenal itu. Di mana itu Kornis? Nah, Kornis itu terletak di kota Jeddah di provinsi Mekkah, tepatnya di sebelah barat Arab Saudi. Nah, Al-Kornis ini merupakan sebuah pemukiman padat penduduk guys. Biasanya orang yang pulang haji atau pulang umroh, mereka suka bercerita tentang Kornis. Lalu saya juga jadi penasaran, ada apa sih di Kornis yang membuat mereka itu terkesan berasa mereka itu sudah tiba di tanah air. Nah, kita sampai guys, ini adalah salah satu Kornisnya. Ternyata di sini banyak pusat perbelanjaan guys. Ada toko Ali Murah, kemudian yang mengherankan lagi ada bakso Mang Udin. Nah ini guys, kita mampir untuk mencicipi atau membeli bakso Udin yang menurut saya rasanya memang sama dengan rasa buatan Indonesia, karena mungkin yang namanya Udin itu adalah orang Indonesia guys. Nah waktu itu berapa ya harganya satu mangkok itu? Ini adalah daerah Balad guys. Balad sendiri merupakan sebuah daerah perbelanjaan lama guys ya. Nah ini saya ke belakang dari area toko Ali Murah atau dari bakso Mang Udin ke belakang. Memang kayaknya pertokoan lama gitu ya. Kurang banyak pengunjung atau memang sedang libur atau gimana. Nah ini adalah di area sebelah belakang. Ini salah satu toko di area belakang. Bakso Mang Udin itu lokasinya sangat strategis guys, dan mudah terlihat dari jalan raya di area Balad. Nah ini bakso Mang Udin guys. Setelah kami beres mencicipi bakso dan belanja sedikit di toko Ali Murah, kalau menurut saya yang namanya murah itu lebih murah ya di pasar Kakiyah gitu. Tapi ini harganya lebih mahal dari pasar Kakiyah guys. Entahlah kalau menurut orang lain harga itu relatif ya guys. Kemudian di sini juga kita beli Albaik guys. So, untuk oleh-oleh atau kita masih lapar di perjalanan, karena mungkin perjalanan nanti dari Jeddah Indonesia itu memakan waktu kurang lebih 9 jam lebih di pesawat guys. Makanya kita di sini beli buat cemilan buat dimakan di pesawat. Jadi kami jamaah umroh dibawa singgah dulu ke daerah Kornis ini untuk melepaskan rasa rindu akan bakso. Kemudian apabila cindera mata yang akan kita bawa ke tanah air kurang, nah bisa dilengkapi di pusat perbelanjaan ini. Kemudian di sini juga dilengkapi apabila kita mau ke toilet, kemudian mau sholat dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa mampir di pusat perbelanjaan Kornis ini guys. Oh ya guys, ketika saya masuk ke bakso Mang Udin, kemudian melahap bakso Mang Udin itu ternyata banyak makanan khas Indonesia guys, seperti nasi goreng, mie goreng, kemudian mie ayam juga ada pada waktu itu guys. Kemudian jus ya, mulai dari jus alpukat itu ada. Nah setelah kami beres beristirahat di daerah Kornis Commercial Center, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz.
Oke guys, inilah perjalanan kita dari perjalanan umroh, perjalanan pulang umroh dari kota Mekah menuju Jeddah. Saya tak henti-hentinya meliput eh, perjalanan yang dilalui karena untuk dijadikan kenang-kenangan bahwa kita pernah melewati kota ini atau pernah singgah di kota ini. Ini sudah terlihat lagi bangunan pencakar langit guys. Karena memang Jeddah itu merupakan kota atau pusat metropolitan ya guys. Pusat perdagangan, pusat bisnis dan lain-lain. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Bandara King Abdul Aziz guys. Hari sudah menjelang sore. Perjalanan masih belum juga sampai guys. Ya, kita nikmati saja perjalanan menuju pulang, menuju bandar udara. Kita sedikit lagi mau sampai. Setelah kita sampai di bandara, tentu kita berurusan lagi dengan masalah tiket kepulangan, kemudian berurusan lagi dengan masalah migrasi dan lain sebagainya. Tahap demi tahap kita lalui, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit insiden ya guys tentang koper yang berwarna putih, tapi semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya kita berharap semoga perjalanan umroh bersama travel tercinta kita Farhan Surya Indah, semoga para jamaah menjadi umroh yang mabrur guys. Apa itu umroh yang mabrur? Umroh yang mabrur adalah umroh yang diterima guys, yaitu mereka yang menjalankan telah mampu menjaga syarat-syarat sah dalam ibadah umroh, kemudian menjaga syarat-syarat diterimanya amal berupa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW serta menjauhi segala bentuk dan dosa. Alhamdulillah juga kita sampai di Bandara Soekarno-Hatta guys pada hari Senin pukul 1 siang guys. Kita mendarat dengan selamat di tanah air tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan ya selama kita melaksanakan hak umroh, mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan semoga dengan keutamaan umroh kita dapat melaksanakan atau meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita sebagai haji kecil demi memperbaiki ibadah serta perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga dengan ibadah umroh yang kita lakukan akan membuat hati kita terasa tenang, kemudian kehidupan jauh lebih tentram, kemudian juga mendapatkan kekayaan dalam hati dan membuat kita menjadi lebih sabar, tabah, kemudian menambah kualitas keimanan bagi kita yang melaksanakannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita bersama travel Farhan Surya Indah dapat bersama-sama kembali melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terima kasih sudah menonton. Maafkan jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.